Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Khaira Amarda Puspita, NIM 213121157 dari Prodi Akuntansi. Di video singkat ini, saya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya sholat dan bagaimana sholat tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa seharian penuh kita memiliki banyak sekali aktivitas yang harus dilakukan. Entah itu bekerja, belajar, atau melakukan hal yang produktif. Selama 24 jam kita dihadapkan oleh banyak kegiatan yang mungkin itu bisa menyepelekan ibadah. Sedangkan ibadah itu sendiri yang berarti adalah kebutuhan primer bagi setiap makhluknya dan juga aktivitas lain yang merupakan faktor pendukung atau faktor tersier. Dan salah satu ibadah yang setiap hari dilakukan oleh umat muslim adalah sholat. Secara batin, sholat adalah jarak terdekat kita dengan Allah SWT, yaitu dengan sujud. Sholat adalah momen di mana kita bisa menenangkan batin kita karena sholat itu sama seperti pertemuan kita dengan Allah dan secara lahir memiliki manfaat seperti ketika kita tidak memiliki sandaran keterpurukan, maka kita dapat bercerita terhadap kepada Allah melalui sholat tersebut. Sholat sangat penting bagi hidup kita, serta menjadi salah satu cara untuk memperbaiki hidup. Sebab sholat secara bahasa berarti doa, maka seseorang yang berusaha untuk memperbaiki sholatnya dengan sempurna, maka sebenarnya ia sedang memperbaiki hidupnya. Maka apabila kita bingung hendak memperbaiki hidup kita mulai dari mana, maka kita bisa memperbaiki bagaimana kita sholat. Goals dari sholat itu adalah membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, seperti yang dimaksud dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, Fa'iza kodo itu musolatah fakuruloha. Maka jika kita setelah selesai melaksanakan sholat, ukuran keberhasilan sholat kita adalah ketika kita merasakan konektivitas dengan Allah. Setiap jalan kita akan senantiasa mengingat Allah. Misalkan ketika kita sedang berjalan, bekerja dimanapun, saat kita mengingat Allah, maka kita bisa memfungsikan tubuh kita sehingga tidak mengerjakan apa yang Allah tidak sukai. Dan tidak mungkin kita akan melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Dalam keadaan sama, kita akan senantiasa mengingat Allah dan tidak mungkin melangkah ke tempat yang salah saat mengingat Allah. Dan tentu saja itu tidak mudah. Perlu adanya pembiasaan dan tekad yang kuat. Ada beberapa pengaruh sholat dalam hidup kita. Yang pertama, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, sholat dapat menenteramkan jiwa seperti yang tertera dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tentram. Yang ketiga, sholat adalah sebagai pengingat kita terhadap Allah SWT, seperti yang tertera pada Quran surat At-Toha ayat 14 yang artinya, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Syekh Mutawalli Raksyawi juga mengatakan bahwa rukun Islam itu ada 5, namun rukun Muslim itu bisa jadi hanya 2. Rukun Islam itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Tapi seorang Muslim belum tentu bisa melakukan zakat jika ia miskin, dan seorang Muslim belum tentu bisa puasa Ramadan jika ia sakit di bulan Ramadan atau dia sedang bepergian, dan belum tentu juga Muslim itu dapat haji jika dia tidak memiliki biaya. Maka rukun yang pasti bagi seorang Muslim yang tidak bisa ditinggalkan adalah yang pertama syahadat, yang kedua adalah sholat.
Mau dalam keadaan sakit, kita akan harus tetap sholat. Mau dalam keadaan tidak mampu, kita harus tetap sholat. Dan mau dalam keadaan semiskin apapun, kita juga harus tetap sholat dan bersemangat dalam setiap sholat kita. Dan bahkan syahadat itu hanya dilakukan sekali seumur hidup. Namun dalam sholat paling tidak kita mengucapkan syahadat 5 kali dalam setiap hari. Betapa pentingnya sholat sehingga semua rukun Islam itu ada pada sholat. Dalam sholat kita membaca syahadat, di sholat kita juga berzakat, yaitu menzakatkan waktu kita yang seharusnya digunakan untuk hal lain, tapi kita gunakan untuk sholat. Di sholat kita juga berpuasa karena dalam sholat dilarang makan dan minum, dan di sholat kita juga berhaji karena sama-sama menghadap ke Ka'bah. Ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholatnya jika kita ingin percaya terhadap ulama dan Nabi Muhammad. Maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya, dan pada akhirnya jika kita membutuhkan healing dalam hidup itu secara lahir, maka batin kita pun juga membutuhkan healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan, pergi ke suatu kota atau tempat bersama keluarga atau teman. Nah, maka healing dalam batin adalah sholat. Ada meditasi di dalamnya, di mana pikiran kita menyatu, hati kita menjadi damai, dan kita utuh menjadi manusia, dan akhirnya menyadari bahwa kita adalah manusia yang tidak ada apa-apanya, kecuali jika Allah akan menghendakinya. Maka semoga sholat yang kita lakukan dapat menuntun kita menjadi lebih baik setiap harinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.